Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Royal dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon. Jadi di sini saya ingin membuat video mata kuliah Hukum Pidana dengan judul Jenis-jenis pidana, tempat dan waktu tindak pidana. Sebelum masuk pada jenis-jenis tempat dan waktu tindak pidana, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dan kriteria tindak pidana, di mana menurut Muel Jatno, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana bagi yang melanggar. Perbuatan pidana ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum, dengan catatan bahwa larangan ini ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang muncul dari kelakuan individu. Sementara itu, ancaman ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Langsung saja kita masuk di jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama itu berdasarkan sistem KUHP. Dalam sistem KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis peristiwa pidana, yaitu kejahatan, perbuatan buruk, dan pelanggaran. Namun dalam KUHP saat ini peristiwa pidana dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu cuma kejahatan dan pelanggaran saja. Jenis yang kedua ini yaitu menurut cara merumuskannya. Tindak pidana juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan dianggap selesai hanya dengan dilakukannya perbuatan tersebut tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkannya. Misalnya nih, tindak pidana penghasutan. Yang kedua, sebaliknya nih, tindak pidana material. Tindak pidana material ini adalah tindak pidana yang perumusannya ini menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan dianggap selesai hanya apabila akibat tersebut ini yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Misalnya nih seperti pembunuhan dan kerugian yang ditimbulkan menjadi inti dari pelanggaran tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk kesalahannya. Jadi tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Delik dolus atau tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang perumusannya ini mengandung unsur kesengajaan, di mana pelaku secara sadar dan berniat melakukan tindakan yang dilarang dan bertujuan untuk mencapai akibat tertentu. Terdapat tindak pidana bentuk kesengajaan dalam delik dolus, yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua kesengajaan dengan keinsyafan niscaya, dan yang ketiga kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Jenis yang keempat yaitu berdasarkan macam perbuatannya. Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tindakan pelaku nih, yaitu delik komisionis, terus delik omisionis, dan delik komisionis per omissionation. Yang keempat yaitu berdasarkan macam perbuatannya. Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tindakan pelaku, yaitu delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per omissionisen komisa. Delik komisionis ini adalah tindak pidana aktif atau komisi, sedangkan delik omisionis ini adalah tindak pidana pasif atau omisi, dan delik komisionis per omission komisa ini adalah tindak pidana tidak murni. Yang kelima itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sudut pandang objek hukumnya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana komisionis dan tindak pidana propia. Tindak pidana komisionia merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan kualifikasi khusus, sedangkan tindak pidana propia hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Yang selanjutnya yang keenam berdasarkan perlu tidaknya pengaduan. Selanjutnya, tempat dan waktu tindak pidana. Tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, yang pertama ada locus delicti, di mana tempat terjadinya suatu pidana. Pengertian locus delicti. Locus delicti adalah istilah yang merujuk pada tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi di mana suatu perkara tersebut berlangsung. Jadi, yang kedua yaitu asas-asas locus delicti. Yang pertama asas teritorial, yang kedua asas personalitas atau asas nasional aktif, yang ketiga asas perlindungan atau asas nasional pasif, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada asas universal.
Selanjutnya ada ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang tersangka, terdakwa, atau terpidana oleh negara tempat orang tersebut berada kepada negara lain yang ingin mengadili atau melaksanakan putusan pengadilan terhadap orang yang ia minta. Terdapat prinsip-prinsip, yaitu ada asas perjanjian, asas timbal balik, asas penyerahan pelaku kejahatan, ada asas penyerahan pelaku pembantu kejahatan, ada asas persamaan kejahatan, ada asas kejahatan tidak terdaftar, dan ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, ada asas tidak menyerahkan warga negara sendiri, asas teritorial, asas ne bis in idem, ada asas kadaluarsa, asas tidak menyerahkan pelaku yang diancam pidana mati di negara peminta, asas kejahatan lain, ada asas tidak menyerahkan pelaku jika akan diserahkan kepada negara ketiga, dan terakhir ada asas penundaan ekstradisi. Selanjutnya ada tempus delicti. Jadi tempus delicti adalah waktu terjadinya perbuatan delik atau tindak pidana tersebut. Ada teori untuk menentukan tempus delicti. Yang pertama ada teori perbuatan fisik, yang kedua ada teori bekerjanya alat yang digunakan, yang ketiga ada teori akibat, dan yang keempat ada teori waktu yang jamak. Ada pasal-pasal yang berhubungan dengan berlakunya tempus delicti. Yang pertama adalah sesuai dengan pasal 1 KUHP, yang kedua ada berkaitan dengan pasal 1 ayat 12 KUHP, dan yang ketiga ada pasal 44 KUHP, yang keempat ada pasal 45 KUHP, dan yang kelima ada pasal 70 KUHP. Untuk kesimpulannya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar norma hukum dan keadilan yang berlaku. Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, seperti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang membagi tindak pidana menjadi kejahatan atau misdrift dan pelanggaran atau overtrading. Selain itu, tindak pidana juga dapat dikategorikan menurut cara merumuskannya menjadi tindak pidana formil yang fokus pada perbuatan yang dilarang, serta tindak pidana material yang fokus pada akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks bentuk kesalahan, terdapat delik dolus atau sengaja dan culpa atau tidak sengaja.